Keinformasi emiten pemirsa di mana PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA mencetak kenaikan laba bersih 17,65% di semester pertama di 2025. Tidak hanya itu, perseroan juga mengumumkan akan membagikan dividen interim tahun buku 2025. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA berhasil membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,18 triliun rupiah, meningkat 17,65% year on year dari 1,002 triliun rupiah di periode yang sama tahun 2024. Kenaikan laba perseroan ditopang raihan total pendapatan sebesar 21,41 triliun rupiah di semester 1 2025, naik 15% year on year dibandingkan 18,65 triliun rupiah di periode semester pertama tahun 2024. Sementara beban pokok penjualan dan pendapatan juga ikut meningkat dari 17,06 triliun rupiah di semester 1 2024 menjadi berjumlah 19,46 triliun rupiah di semester 1 tahun ini. Sementara itu, bersama dengan rilis laporan keuangan semester 1 2025, Persero langsung mengumumkan rencana pembagian dividen interim tahun buku 2025 dengan total dividen Rp989,98 miliar, Rp50 per saham atau 83,9% dari laba bersih perseroan di akhir semester 1 2025. Korporat Sekretari PT AKR Korporindo Tbk Suresh Vembu mengatakan pembagian dividen sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris di 24 Juli 2025. Adapun jadwal pembagian dividen interim cum dan ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 5 Agustus dan 6 Agustus 2025. Cum dan ex dividen di pasar tunai 7 Agustus dan 8 Agustus 2025 dan pembayaran dividen interim di 19 Agustus 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, di tengah rilis kinerja, kemudian juga posisi yang akan bagian dividen interim tampaknya menarik minat investor di sepanjang perdagangan hari ini, di mana AKRA melesat di atas 6% dan berada di level 13.20 saat ini beberapa menit jelang penutupan sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan saham AKRA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di Rp1.250 per saham, pada pukul 10 mengalami penguatan ke 1.275, pada pukul 11 mengalami lonjakan yang cukup signifikan hingga ke 1.330, 11.30 pada pukul 12 penguatan lebih ke arah terbatas sampai dengan pembukaan sesi kedua di 13.10. Sementara posisi saat ini di 13.20 menguat di 6,45%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham AKRA dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Grafis selanjutnya perdagangan Februari, saham AKRA bergerak di level 1095, Maret menguat ke 1235, sementara April mengalami tekanan yang cukup dalam 970, 9 April ini berada di level 900-an pemirsa ketika trading halt terjadi. Mei mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 1375, Juni di 1235, dan di perdagangan Juli kembali ke 1300-an. Pembukaan sesi kedua di 1310, saat ini di 1320. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di 11,23 kali, PSR di 0,62 kali, PBV-nya di 2,25 kali, dan PCFR di 76,55 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Ketopik pilihan pemirsa, Bursa Efek Indonesia mengumumkan hasil evaluasi penyesuaian ulang atau rebalancing terhadap sejumlah indeks utama LQ45. Tercatat saham ADI dan SCMA masuk ke dalam emiten pendatang baru di indeks LQ45. Bursa Efek Indonesia kembali mengumumkan daftar terbaru saham-saham yang masuk dalam indeks LQ45, indeks bergengsi yang mempresentasikan 45 saham paling liquid di bursa.
Perubahan ini berlaku untuk periode Agustus hingga Oktober 2025, tepatnya mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025. Rebalancing index dilakukan sebagai salah satu upaya BEI untuk mengikuti perkembangan pasar modal dan memenuhi kebutuhan indeks yang lebih relevan dengan dinamika pasar saat ini. Dalam penyegaran konstituen kali ini, BEI memasukkan 2 saham baru ke dalam indeks dan sekaligus mengeluarkan 2 emiten lainnya. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk dan PT Surya Citra Media Tbk resmi bergabung dalam daftar LQ45, menggantikan posisi PT Industri Jamu dan Farmasi Sidal Muncul Tbk dan PT Esa Industries Indonesia Tbk yang terdapat dari indeks. Hingga penutupan perdagangan sesi 1, saham AADI menguat 1,45% ke level Rp6.975 per saham, sementara saham SCMA melesat 8,38% ke level Rp194 per saham. Branch Manager YB Sekuritas Chris Aprilioni mengatakan, SCMA dengan kinerja dan secara transaksi cukup liquid masih layak masuk ke dalam jajaran LQ45. AADI dengan fundamental yang baik dan dengan grup yang cukup besar seharusnya dapat meramaikan saham di jajaran LQ45. Di sisi lain untuk IDX 30, BEI memasukkan saham emiten Poultry, PT Java Comfort Indonesia Tbk, dan saham PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Sementara BEI mengeluarkan 2 saham dari IDX 30, diantaranya saham PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dan PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Sementara untuk indeks IDX 80, BEI memasukkan saham AADI, saham PT Petrosi Tbk, dan saham PT Rukun Raharja Tbk ke indeks ini. Adapun BEI mengeluarkan saham PT Gudang Garam Tbk, saham PT Gajah Tunggal Tbk, dan saham PT OCBC NISP Tbk dari indeks IDX 80. Berbagi sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di perdagangan awal pekan dan kembali ke level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tarte hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,23% di level 16.334 per dolar Amerika. Di mana secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.338 per dolar Amerika. Sebelumnya nilai tukar rupiah sudah dibuka melemah di 0,06% di posisi 16.320 per dolar Amerika Serikat di Senin pagi. Sementara indeks dolar Amerika melemah tipis di 0,01% ke angka 97,63. Dan di sepanjang pekan lalu, pemirsa, rupiah catatan penguatan di 0,15% sejalan pelemahan dolar Amerika secara global turun di 0,85% dan ditutup di 97,64. Sentimen datang dari Amerika Serikat yang baru saja mencapai kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Selain itu, pasar fokus pada keputusan FOMC di 29 hingga 30 Juli ini. Fokus utama investor tertuju pada nada pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell terkait kebijakan suku bunga ke depannya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.348 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.188 rupiah. Pound sterling di level 21.944 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 110,43 rupiah.